Berbicara tentang hobi tidak akan pernah ada habisnya. Apabila kita berbicara juga tentang mengkoleksi apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kecintaan kita, tentu juga akan memiliki sejarah yang panjang, memiliki rasa yang dalam, dan tentu saja ini semua akan kita bagi kepada Anda, para sahabat 7 Sketsa, dimanapun Anda berada, bersama dua orang kolektor sahabat 7 Sketsa yang akan kita bagi sesaat lagi. Ikuti terus 7 Sketsa. Iya sahabat 7 Sketsa, sebagaimana tadi saya sudah bilang di depan, bahwa kita akan berbicara tentang hobi dan koleksi. Dan mungkin bagi Anda, para sahabat 7 Sketsa dimanapun Anda berada, bisa melihat sekeliling saya, Pak, saya seperti berada di suatu tempat yang mengumpulkan barang-barang yang luar biasa. Dan sudah hadir di sebelah Julio, saat ini adalah kolektor kita yang keren banget. Ini saya berasa masuk di toko. Begitu ya? Saya pikir ini di mana nih? Mungkin orang berpikir kita masuk ke suatu toko gitu kan. Ternyata ini adalah koleksi pribadi dari Teh Ranti. Bisa cerita nggak sih Teh? Kalau saya kan, ya mungkin juga mewakili sahabat 7 Sketsa di luar sana. Snoopy itu apa? Dan bagaimana ceritanya gitu? Kalau bisa ada Snoopy gitu di dunia, terlahir di dunia, bisa cerita nggak sih sebelumnya Teh? Iya, jadi sejarahnya Snoopy. Jadi gini, Snoopy itu kan awalnya dimunculkan dalam suatu comic strip. Ya, karya Charles M. Schulz ya. Dia itu adalah anjing beagle. Jenisnya anjing beagle. Jenis anjing beagle yang dimiliki oleh Charlie Brown. Charlie Brown itu adalah salah satu tokoh komik di situ. Betul. Dan dia adalah pemilik dari Snoopy. Jadi mereka tuh punya geng ceritanya, geng Peanuts gitu. Ada Charlie Brown, adiknya Sally Brown. Kemudian punya teman-teman lain, ada Lucy Van Pelt, ada Linus, banyak-banyak, ada Scrooge dan lain-lain. Nah, Snoopy ini yang lagi saya gendong-gendong ini adalah anjing beagle piaraannya Charlie Brown. Ini awal mulanya kalau tidak salah tidak langsung Snoopy. Iya betul. Sebelumnya namanya bukan Snoopy, tapi kemudian karena nama tersebut ternyata sudah digunakan oleh karakter yang lain, akhirnya dipilihlah nama Snoopy. Memang suatu anjing yang bisa dibilang cute, lucu banget, menggemaskan. Itu yang membuat mungkin Teteh juga langsung jatuh cinta. Betul sekali. Kalau lihat dia, apalagi sudah tersenyum begini, rasanya semua lelah hilang. Semua stres hilang, terangkat luas saja begitu ya. Oke, ini kan bisa dilihat nih, kita juga kan sahabat 7 Sketsa, mungkin kan udah warna-warni yang luar biasa. Iya. Ini mulai dari gordennya pun Snoopy, kita juga bisa lihat di sini Snoopy. Ini kumpulan dari berapa negara ini Teh? Macam-macam ya, tapi paling banyak saya dapat itu di Jepang. Ini untuk semua ya, tetap ya. Paling banyak memang dapat di Jepang. Tetap Jepang yang nomor satu ya untuk tujuan kita untuk mencari ya. Oke, selain Snoopy ini, nanti kita akan bahas lebih panjang lebar. Kalau tidak salah, suami Teteh, Mas Thomas juga punya koleksi yang lain. Suami saya hobi mengkoleksi diecast. Nanti bisa dilihat ini koleksi beliau ya. Oh, ketemu mau ngobrol juga. Boleh dong. Ayo, ya sekalian. Yuk. Oke. Ayo, silakan. Iya, tadi kan kita sudah bicaralah sedikit-sedikit gitu kan ya, Teh dan Mas Thomas. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus Snoopy dan diecast pilihan untuk dikoleksi? Teh dulu mungkin cerita. Makasih Julio. Kenapa harus Snoopy? Karena kalau menurut saya Snoopy itu lucu, unik banget. Kemudian dia mempunyai banyak sifat-sifat yang berbeda, begitu. Kadang-kadang Snoopy itu bisa menjadi penulis ya di cerita aslinya. Jadi dia menjadi penulis, dia menjadi novelis. Nanti kadang-kadang bisa jadi pengacara. Karakternya banyak. Kadang-kadang juga bisa jadi pilot juga. Jadi lucu lah. Kadang-kadang bisa jadi doggy yang manis kayak gitu. Oh, tetap yang manis, tetap cute, tetap menggemaskan gitu kan. Oke, alasannya simpel. Ternyata memiliki arti juga yang luar biasa. Betul. Ya. Kalau Mas Thomas sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau menurut orang tua saya sebenarnya dari umur 2 tahun itu udah suka mobil-mobilan. Mungkin zaman dulu cuma ada Matchbox ya. Matchbox mereknya, jadi dari benar-benar dari luar, kok sekarang kan udah banyak.
Jadi dari dulu kata orang tua saya emang suka mainan mobil-mobilan, suka dari ngumpulin. Jadi semenjak sebenarnya diecast ini saya kumpulin dari tahun 2000-an. Tahun 2000. Sebelum panjang dan lebar nih Mas, sorry saya akan. Mungkin buat pemirsa di luar sana ada yang sebagian ada yang bertanya-tanya, diecast itu sendiri artinya apa sih Mas? Diecast itu sebenarnya kan mainan ya atau miniatur replika yang terbuatnya dari besi metal ya. Iya. Dan kebanyakannya berbentuk kendaraan atau enggak? Tidak selalu. Saya dulu sempat koleksi ya mobil, terus motor, terus kemudian pesawat. Banyak dulu tapi akhirnya yang ternyata yang saya bilang tadi, karena saya dari kecil suka mobil, akhirnya yang dikumpulin banyak ya mobil. Dan setelah kesini sebenarnya diecast juga karena mungkin metal udah susah besi, jadi sekarang mulai banyak dibuat juga dari resin. Jadi tidak selalu diecast itu ya, karena mungkin katanya sih logamnya udah mulai susah. Oke. Jadi bahannya kalau misalnya dahulu adalah yang dulu logam metal besi, kalau sekarang udah mulai banyak malah dari resin. Dari resin handmade jadi ya kebanyakan. Kalau yang ini? Kalau yang pertama kali diecast mungkin yang dari tahun 90 sampai 2000-an yang ini Mas, yang ini. Ya itu made in-nya masih Itali. Kalau sekarang udah susah, kebanyakan made in China semua atau sendiri kan. Oke. Kalau yang ini benar-benar masih made in Itali. Ini mungkin berarti udah 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun. Saya beli. Dan ini masih dalam istilahnya komposisi bahan yang asli. Iya, betul. Realnya seperti ini. Iya. Oke. Jadi besi sama plastik ya dicampur. Jadi Kalau benar-benar ini? Kalau ini sebenarnya nggak terlalu lama juga, tapi ini termasuk rangkai istilahnya Mercedes-Benz S600 Pullman ya. Jadi sempat booming juga, susah dicari. Iya. Ini kan baru sebagian, mungkin pemirsa juga dibilang kolektor katanya Mas Thomas, tapi yang baru kita lihat ada 3. Masih banyak yang lain? Iya, ya sebenarnya saya nggak bisa, takutnya kalau saya bilang kolektor mungkin di sini juga ada yang lebih banyak. Cuman punya saya sih kurang lebih antara hampir 2000 piece ya. Tidak bisa dibilang kolektor tapi ada 2000. Bisa kita lihat? Bisa kita di lihat bawah tadi Mas. Ya? Itu sebagian ada yang udah kita pasang dan sebenarnya sebagian masih belum kita pasang juga, mungkin setengahnya yang di bawah baruan. Tapi nanti kita ke bawah ya, boleh, kita lihat ya. Baik, silakan. Nanti kita akan lihat koleksi diecast dari Mas silakan. Thomas. Selanjutnya kita ke bawah nanti ya, koleksinya. Iya, tadi kan kita sudah bicara tentang koleksi Mas yang bisa dibilang paling top of the top. Dan sekarang kita lihat di sini koleksinya juga yang bikin kita yang takjub, terkagum-kagum. Dan kalau mungkin nggak pakai masker nih Mas, saya sampai nganga-nganga dari tadi. Boleh cerita nggak sih ini kan banyak banget. Ini diklasifikasikan sesuai merek atau apa ini? Ya, jadi di sini mungkin Mas Julio bisa lihat misalnya dari ujung situ Mercedes-Benz itu udah saya urutkan misalnya dari seri, tahun, jadi jenis, betul, tahun lengkap, misalnya sedannya, cabrionya, atau kemudian yang DTM-nya ada, kemudian ada yang G-kelasnya, B-kelas, A-kelas, C-kelas, semua udah maksudnya tersusun sesuai seri dan kelasnya, cc-nya. Sesuai dengan tahunnya atau sama juga dari tahunnya, termuda berurut, misalnya dari tahun sekian kan urut. Kemudian Mas lihat belakangnya ada yang BMW. Betul. Nah itu juga sama, semua terurutnya sama, yang Ferrari, Lamborghini, kemudian di sini ada Bentley-nya juga. Oh, ini Bentley. Iya, kemudian yang Peugeot-nya juga ada. Semua ada Rolls-Royce? Rolls-Royce ada, di sini. Digabung ya, di sini, gabung. Jadi kebetulan saya sih mengoleksinya bisa dibilang semua brand ada di sini. Mulai Jepang pun, brand Jepang, Toyota, Mazda, Nissan, semua ada, Mas. Ini beli langsung jadi, nggak ada yang pesan khusus gitu, misalnya ke pabrikannya, nggak ada. Factory-nya misalnya, Mas, saya pengen ini dong, yang model ini enggak ya? Enggak, tapi memang beli jadi semua ya? Langsung pas nemu, cari ya udah. Jadi nggak yang harus khusus sih, Mas. Dan biasanya ada pertanyaan nih, yang paling ya sering ditanyakan juga. Karena biasanya kalau kita sudah mengkoleksi sesuatu barang, apalagi kalau barang itu adalah vintage, memiliki histori yang luar biasa, misalnya bahwa barang tersebut pernah dimiliki oleh salah satu the movie star.
biasanya harganya otomatis akan melonjak tinggi. Ada nggak sih barang-barang di sini? Salah satunya gitu yang misalnya ini adalah mobil buatan tahun sekian yang paling tua gitu, dan ini istilahnya bisa ya berharga luar biasa di kemudian hari. Ada nggak sih? Ada sih Mas, ada beberapa. Yang misalnya kayak dari film-film James Bond, Ghostbuster kita kebetulan saya alhamdulillah punya gitu. Yang untuk Mercy atau ya yang Mercedes bukan biasa? kalau Mercedes, kalau James Bond biasanya dia pakai Mustang, kemudian macam tergantung serinya ya. Jadi ada yang memang dia dibikin untuk film itu gitu. Berarti ada diecast untuk mobil-mobil yang memang dipergunakan oleh James Bond di eranya. Ya mungkin pada saatnya James Bond, Sean Connery, Roger Moore gitu kan. Bukan yang sekarang-sekarang. Oke. Dan itu memang bisa memiliki harga yang bisa dikatakan melambung tinggi dan melangit. Investasi lah. Investasi juga. Ini bisa jadi investasi juga. Betul. Oke. Ya mungkin kalau saya yakin pasti banyak juga yang mengerti diecast ya. Mungkin kalian juga tahu mungkin 20 tahun yang lalu berapa harga diecast, sekarang berapa, apalagi yang punya saya yang udah saya koleksi 20 tahun yang lalu, mungkin harganya bisa 5-10 kali lipat kalau sekarang. Pernah nggak ada yang mencari gitu, bertanya banyak. Dan mereka bersedia untuk membeli dengan harga berapapun? Banyak yang naksir. dan tidak dilepas? Oh enggak Mas, nyarinya susah. Baik, oke, terima kasih ya. Berarti untuk kita bisa nanti sebentar lagi kita akan kita akan keliling-keliling ya, mengajak seluruh sahabat DJ Sketsa untuk melihat detail dan lebih dekat lagi dengan koleksi dari Mas Thomas. Ya, terima kasih. Boleh cerita nggak sih Teh untuk Snoopy koleksi pertama yang membuat akhirnya aku jatuh hati nih gitu sama Snoopy? Udah lama banget ceritanya. Jadi waktu SD gitu, waktu awal-awal SD, waktu kelas 2 masih SD. Masih piti-piti gitu. Mama saya tuh ngasih ada kayak bahan baju gitu ya. Bahan baju waktu itu saya belum ngerti. Untuk dress? Ya untuk atasan aja gitu. Saya masih ingat warnanya merah sama biru gitu. Terus ada dogi gitu memeluk. Ada burung-burung gitu, saya belum tahu apa ini. Terus ada tulisan Snoopy and Woodstock, lucu banget. Terus dibuatlah kemeja waktu itu ya. Terus dari itu saya tertarik, ini kok lucu banget ya. Tapi pada saat itu SD zaman dahulu kala mencari Snoopy itu susah banget gitu. Tapi saya udah mulai suka. Nah terus waktu SMP, kelas 1 SMP, nah itu mulai ada lah di Bandung Snoopy itu. Dulu ada toko tuh di Dago tuh zaman dulu. Jadi mulailah kita koleksi, cuman ya barangnya masih terbatas. Nah paling hanya sekitar 2 tahunan setelah itu menghilang. Baru ada lagi di Indonesia itu sekitar awal-awal saya kuliah lagi. Jadi emang udah lama. Dari kecil ada jeda dahulu. Sebetulnya maksudnya barang di Indonesia-nya itu sulit gitu. Jadi pada masa itu yang sulit banget, tapi ya karena namanya juga udah suka ya dicari lah. Jadi kalau pas lagi libur atau apa, terus mama bapak, terus adik-adik semua tahu kalau saya sukanya Snoopy. Jadi kalau saya ulang tahun atau mau ngoleh-ngoleh, pokoknya paling gampang buat Teteh karena senangnya itu, jadi kado pun hadiah-hadiah ataupun bentuk cinta dan kasih sayang adalah bentuknya Snoopy. Perburuan paling seru nih Teh, pernahnya kemana misalnya, atau Mas Thomas, Teteh dulu deh. Perburuan paling seru. Pernah ya waktu itu ke Amerika pernah ya, tapi nggak dapat banyak. Tapi nggak dapat banyak, cuman dapat boneka Snoopy sepasang aja, warna pink sama biru. Cuman dapat itu, udah susah dicari-cari nggak ada. Itu waktu pertama kali ke Amerika hanya untuk mencari itu? Kebetulan aja. Jadi kalau setiap pergi ya. Yang dicari pertama adalah Snoopy. Gitu. Kalau Mas Thomas, perburuan koleksi yang paling seru? Sebenarnya kalau diecast mungkin nggak terlalu sesusah Snoopy ya Mas dulu ya. Jadi kalau kita urut dari yang paling dekat mungkin kan mulai Singapura, Bangkok, terus kemudian Hong Kong, Shanghai, Beijing. Jadi sebenarnya yang di garasi itu banyak sih, tapi yang paling banyak memang dapatnya dari Jepang.
Kalau di Kalau Jepang untuk memang tempat Mas Thomas juga sama. ya, sebenarnya hampir sama sih. berdua ya. Jadi negara yang Yang paling itu kan negara bisa dibilang katanya banyak yang bilang negara mainan. Maksudnya orang yang suka pusat toys mainan. ya, suka lah pasti. Iya, iya, suka kolektor untuk ya. toys, berarti ke situ sebetulnya ya. Tapi kalau pas kita ke Eropa, ya ada aja sih masih. Cuman ya tidak sebanyak memang di daerah Jepang ya. Tapi kadang-kadang dapat yang aneh-aneh malah yang jauh-jauh. Suka Jadi perburuan itu memang istilahnya seru-seru dalam artian juga nggak khusus sih, tidak khusus untuk itu, iya. tapi memang liburan atau traveling. Iya, atau apa. sebenarnya sambil jalan juga. Dan sambil menemukan, sambil dan jalan, mencari. sambil nyari. Iya, luar biasa. Sekarang kita bicarakan tentang koleksinya yang luar biasa. Ya walaupun Mas Thomas bilang bukan kolektor, ini kan Mas Thomas saja ada 2000. Teh Ranti berjejer, berlemari-lemari. Berapa? Pemeliharaannya itu bagaimana? Saya aja ngeliat sampai bingung. Ini kalau satu dilap, berarti untuk yang terakhir itu tahun Iya. depan. Nah kebetulan kita ada Mas Hendy itu, Mas Hendy itu yang Oh, ada ngurusin asisten semua, khusus. ada asisten khusus. Oke. Jadi Oke. dibuka kalau Snoopy itu dilap satu-satu terus. Oke. Ya akhirnya terus begitu terus. Jadi hampir setiap hari memang satu-satu dilap, Iya dibersihkan. satu-satu, yang nggak tiap hari juga, kadang sebulan sekali, yang pasti 3 bulan sekali. Tapi karena itemnya banyak ya, Jadi berasa bisa setiap dibilang ya hari. berasa Betul. setiap hari gitu. Oke. Ini memang untuk koleksi ini nih, misalnya kan ada yang terbuat dari bahan yang kain, istilahnya gitu kan. Ada yang bahannya memang porcelain atau plastik, katalah kaca, itu kan tinggal dilap. Yang kain-kain gini dicuci atau bagaimana? Yang bahannya seperti boneka-boneka gitu? Itu Dry clean gitu? karena udah pernah coba dan hasilnya jadi kurang bagus, jadi Warnanya ya memudar? terus kadang-kadang bulunya juga keluar. Rontok. Jadi ya udah kita apik-apikan aja dalam lemari deh. Kalau diecast? Kalau diecast kita juga ada khusus sih. Ada misalnya lap khusus, memelihara. cairan khusus gitu? Enggak. Enggak. Cuman ya gitu. Jadi kalau kita start dari nomor 1 yang diberesin sampai akhir mungkin 2000-an, 2000 habis balik lagi ke nomor 1. Itu ada asisten juga sama? Ada. Ada asisten. Ini kayak misalnya kan Iya, karena ini ya? memerlukan keahlian khusus, jadi takut apanya patah kan harus mungkin satu ada diecast cairan itu. khusus nggak? untuk Enggak sih, membersihkan? cuman pakai lap basah dan Iya. air aja cukup untuk cuman- bersihkan debu-debu. Iya, Ada debu. sikat, pakai sikat gigi Ada atau apa gitu? ada khusus kayak apa alatnya. Karena kan itu detailnya kecil ya, Mas Julio. Jadi takut patah, mungkin simbolnya kaca spion. Jadi benar-benar mungkin satu diecast itu minimal 10 sampai 15 menit kan kebayang kalau jadi Satunya. Apalagi kalau detailnya Iya. dengan yang kecil-kecil Iya. sampai ke dalam-dalam, luar biasa. Berarti ada lap basah, ada sikat gigi, Iya. ada kuas Komplit. kecil. komplit. Luar biasa. Ini pas pemeliharaan tadi kan dibilang takutnya ada yang rusak, Iya. cacat gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin misalnya lagi dibersihin jatuh? Atau kalau enggak ini pas dibersihin, iya ya kita rasanya punya yang ini kok nggak ada. Pernah nggak sih? Ada yang hilang gitu? Pernah. Kalau pas Kalau Snoopy ya. beresin itu, Itu baru ingat gitu kan? ya kalau misalnya ngeberesin gitu ya, lagi dilap-lap gitu ya. Terus pernah itu saya ngalamin jatuh, itu kupingnya patah. Aduh sedih banget. Aduh, sedih Itu banget. sampai berdarah-darah, Ya berderai betul, air sedih mata. banget. Akhirnya gimana caranya harus bisa. Untung suami saya sabar, ayo kita Diberi. kita ini Dilem. lagi dilemin. Restorasi. Akhirnya tetap jadi, cuman ya ingat aja dulu itu pernah patah gitu, ya. Gitu. Jadi aduh. Karena sedih itu kalau yang namanya kejadian kayak koleksi kesayangan, cacat sedikit aja rasanya loh. Iya, betul. Lumayan ya, apalagi kalau kita mendapatkannya lumayan jauh. Gitu. Betul. Iya. Kalau yang tadi sama misalnya, alhamdulillah sih selama ini kalau yang saya beli saya ingat gitu. Jadi rata-rata sih jarang double gitu. Tapi kadang-kadang karena banyak teman-teman, saudara yang baik-baik gitu, kadang-kadang doublenya justru dari Masih pemberian dikasih, ya. teman gitu. Nah itu kan kalau misalnya cara mengobati kesusahan kegundah gulanaan itu, selain yang tadi yang dapat double-double, ada nggak sih treatment khusus gitu misalnya? Kayaknya nih harus beli baru nih gitu kan? Atau gimana sih cara mengobati luka hati karena misalnya hilang atau bisa jatuh ya tadi? Ya,
karena udah sayang banget, jadi rasanya nggak adil gitu. Kalau jatuh beli yang baru, rasanya kasihan gitu dia tuh. Karena jatuh, padahal jatuh gara-gara salah saya sendiri, kok jadi nggak disayang lagi. Ya udah, tetap disimpan, tetap dirawat, kondisinya seperti apapun. Iya, betul. Ada nggak sih yang sampai misalnya hancur, misalnya terbelah dua tuh masih ada nggak? Alhamdulillah nggak sampai gitu. Nggak sampai gitu, karena alhamdulillah. sangat hati-hati memperlakukan. Sama juga dengan diecast. Ya sama Mas. Karena mungkin udah ya makanya lumayan banyak Iya. mungkin. Pernah juga pastilah nggak mungkin double itu saya lupa pernah. Tapi kadang-kadang dilemanya gini, misalnya kalau jauh kita perginya kebetulan jauh yang puluhan jam terbang, ternyata di sana saya yang ada yang suka, tapi saya lupa itu udah punya nggak. Tapi mungkin daripada balik Repot udah tetap beli. Tapi begitu nyampe rumah kecewa, Ternyata ada. aduh pasti ada rasa kecewa. Tapi iya. nanti biasanya Julio siap terima kok Mas. Beneran. biasanya suka tukar-tukar sama yang teman yang punya teman juga ada yang double, ya udah tukar, ada aja sih. Tapi ya nggak mungkin bisa hafal 100% terus terang. Berbicara tentang koleksi Anda yang sudah sampai 2000 item, ada lagi sih yang masih dicari? Aku rasanya pengen nih diecast yang seri ini, keluaran dari negara ini gitu, ada nggak sih masih yang pengen banget diburu untuk dikoleksi gitu? Ada aja sih masih, Ya, cuman yang kepengen apa sih yang sekarang? Sebenarnya kalau bukannya kalau menurut yang saya tahu sih ya, meskipun mungkin ada yang lebih komplitnya, saya bisa bilang udah komplit sih. Oh, udah cukup. Udah. Jadi setiap ada update baru, kita ada yang suka mungkin dari luar, suka langsung dikirim kita nanti udah ada yang mensuplai lah. Mungkin istilahnya merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau jalan-jalan masih tetap ada, gitu kan? Soalnya kan berkembang terus kan, Mas. Misalnya Mercedes-Benz mobil terus ada yang baru, karena jadi sekarang pasti juga bisa kan pabrikan kendaraan juga setiap tahun ada yang baru, otomatis miniaturnya atau diecastnya juga tentu ada kan? Jadi terus sih sebenarnya. Belum apalagi ditunjang dengan beberapa mungkin produser kita atau istilahnya film-film yang beredar itu kan kadang-kadang mengeluarkan mobil-mobil tertentu yang istilahnya model-modelnya juga ajaib-ajaib dan futuristik gitu kan, itu pasti menjadi keinginan untuk dikoleksi juga gitu kan Mas. Nanti kalau Mas lihat ke bawah mungkin kita ada emang misalnya film apa itu ada mobilnya khusus. Nah itu kebetulan ada juga dari movie juga ada ya, yang khusus buat film. Kalau Teteh sudah sekian banyak ya, mulai dari Walt Disney, Snoopy, terus apa tadi Miffy. Ada lagi nggak sih yang yang udah kepengen banget gitu ya? Cita-cita deh. Kayaknya ini kalau COVID berakhir, COVID reda, cus, aku pergi kemana? Itu yang aku cari dulu. Apa sih yang mau dicari duluan Teh? Kalau COVID reda, semoga bisa Sudah segera reda ya, udah selesai ya, amin insya Allah. Amin. Pengennya sih ke Jepang, karena seperti Jepang yang, lagi. Pak Mas bilang tadi, Jepang itu surganya. Destinasi utama ya. Suka mainan. Jadi tadi kan saya sempat cerita bahwa awalnya kan sulit sekali ya menerima Snoopy, untuk mencari Snoopy ini. Tapi ternyata di Jepang itu betul-betul surganya, dan di Jepang itu cepat sekali ada merchandise baru. Itu perputaran mereka setahun sekali atau sekian bulan sekali? Wah, kadang-kadang tuh 1 tahun itu bisa 3-4 kali. Per semester ya? Iya, kadang-kadang mereka ngeluarkan edisi Valentine, Halloween, ngikutin terus. Apapun lah gitu kan. Iya. Natal apa. Sesuai ada temanya ya. Ada tema-temanya, jadi rata-rata kalau setahun itu 3 kali itu suka banyak yang baru-baru. Saya nggak bayangin kalau mereka merayakan Lebaran, Snoopy-nya mungkin pakai peci ya Teh. Iya. Jadi memang ada nggak sih yang namanya misalnya, aku pengen nih Snoopy yang seri apa gitu, yang paling langka gitu, yang misalnya sekarang memang ada, dan Teteh belum punya. Apa sih, bisa disebutin nggak? Apa ya? Karena kita memang serius sama sekali, kita buta gitu loh. Jadi kan sejak pandemi ini kan kita memang belum bisa pergi kemana-mana, jadi saya kehilangan momen nih. Jadi tahun ini Snoopy itu berulang tahun yang ke-70, bayangin udah 70. Jadi saya nggak dapat itu semua. Gitu. Untuk informasi, karena memang seperti tadi pernah diceritakan di awal bahwa memang ulang tahun yang ke-70 karena sesuai dengan awal terbentuknya Snoopy dari
novel tahun 50-an ya? Iya, betul. Jadi itu yang dicari untuk edisi ulang tahun ke-70? Iya, ya selama ini mau pesan online juga masih agak sulit gitu. Sulit tapi karena... kemarin udah dapat sih, moga-moga cepet datang. Tapi cuma dapat magnetnya aja, tapi lumayan lah edisi 70 Dari tahun. Jepang langsung? Iya, dari Jepang langsung. Oh, oke, siap. Luar biasa. Jadi memang untuk urusan kalau udah cinta, sudah istilahnya betul-betul yang hati kita udah tercurah ke situ, apapun akan dilakukan. Ya Teh ya, Mas ya, setuju ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Baik sahabat 7 Sketsa, demikianlah perbincangan kita dengan dua kolektor yang sangat humble, sangat luar biasa. Dan ini tentu saja akan menginspirasi para sahabat 7 Sketsa dimanapun Anda berada, bahwa sejauh apapun cinta Anda, sehebat apapun, sebanyak apapun cinta Anda terhadap koleksi Anda, jangan pernah lupa bahwa ada beberapa hal yang mesti selalu kita ingat dan selalu kita rawat. Itu adalah tujuan daripada kita memiliki apa yang kita koleksi selama ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode 7 Sketsa berikutnya.